Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini saya ada di kota Magelang, bro, Kabupaten Magelang. Ya, Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang, Mas Bro. Ada di Kabupaten Magelang, dekat tukang bakso, habis makan bakso. Ya, santai saja Mas Bro, kita akan ceramah politik dengan cara-cara yang cerdik, dengan cara-cara yang asik. Nah, hidup baby. Ya memang Mas Bro, kalau kita lihat video barusan atau meme barusan, kita bisa melihat bahwa memang ada skenario yang sangat besar ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden. Itu sudah nampak dan itu sudah sangat jelas. Siapa yang merencanakan ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden? Ya siapa lagi kalau bukan keluarga Cendana. Banyak foto-fotonya. Jadi kalau Anies Baswedan jadi presiden itu harapan yang tinggi akan muncul the new orde baru. The new orde baru. Makanya sebagai mantan menantu Prabowo bikin skenario yang sangat cerdik, bikin skenario yang sangat cerdas. Ketika Ahok tidak bisa dijadikan anak emas, maka Anies Baswedan dijadikan anak emas. Dan Ahok sudah sukses, dihinakan, direndahkan, difitnah, dihancurkan keluarganya, dicemarkan nama baiknya, bahkan dipenjarakan. Oleh siapa? Ya oleh Prabowo, bro. Siapa lagi? Nah, sebagai anak emasnya Prabowo, Anies Baswedan jelas didukung penuh, dilindungi penuh, sampai-sampai KPK pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pintarnya Prabowo mengambil jadi Menteri Pertahanan. Pintarnya Prabowo. Sehingga rahasia negara bisa dipegang, strategi yang sudah dijalankan selama ini bisa dilakukan. Bisa lancar. Bisa lungsur, langsat, longsor. Begitu Mas Bro. Jadi terlihat sekali Mas Bro, rencana besar ini tidak bisa dibaca oleh Megawati, tidak bisa dibaca oleh Jokowi, tidak bisa dibaca oleh kaum-kaum nasionalis. Ya karena strategi yang dijalankan sama persis seperti apa yang dijalankan oleh Soeharto, yaitu menggunakan kaum-kaum radikal, Islam radikal, Islam teoris untuk bikin kegaduhan di negara ini. Dan juga menggunakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintah, meskipun pada dasarnya Jokowi gagal untuk digulingkan, gagal untuk dijatuhkan. Tapi rencana kudeta, rencana menggulingkan Jokowi memang akan terus terjadi di beberapa bulan ke depan. Artinya ya Jokowi ini sudah terpasung baik di dalam maupun di luar. Karena partai-partai yang selama ini mendukung dia ini sudah terlihat oposisinya, ini sudah teriak-teriak berseberangan, ini sudah terlihat menyerang, ini sudah terlihat menikam dari belakang.
seperti Gerindra, Nasdem, PAN, itu udah kelihatan. Mungkin 2024 PDIP ditinggalkan. Yang bodohnya dari PDIP ini, ya ketika ada calon yang paling bagus selalu merajai survei yaitu Ganjar Pranowo, bukannya didukung, malah disingkirkan. Ini bodohnya PDIP. Tetapi pintarnya Prabowo, sebrengsek-brengsek Anies Baswedan dalam bekerja, sejelek-jelek Anies Baswedan dalam bekerja, seamburadul Anies Baswedan dalam mengurus kota Jakarta, itu dibela, disanjung, dibersihkan, diagung-agungkan. Kenapa? Ya agar Anies Baswedan jadi presiden. Dengan rekam jejak yang amburadul saja, Prabowo, Cikeas, Cendana, Kala Bakri, mereka berani mengusung Anies Baswedan. PKS, Nasdem, Demokrat berani mengusung Anies Baswedan. Tetapi aneh, dengan rekam jejak yang begitu bagus dari Ganjar Pranowo, PDIP tidak berani usung Ganjar Pranowo. Ini namanya kegoblogan yang kebangetan dari PDIP. Kegoblogan yang kebangetan dari PDIP. Makanya untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, yang harus kita lakukan pertama adalah cerdaskan rakyatnya dulu. Nggak ada kekuatan yang bagus, nggak ada strategi yang brilian selain mencerdaskan, menyadarkan agar rakyat ini benar-benar bisa membedakan mana tai ayam, mana telur ayam. Itu aja. Karena sudah jelas kekuatan duit itu nanti akan sangat dominan. Jual mayat lagi akan sangat dominan. Karena untuk memuluskan Anies Baswedan jadi presiden, strategi pilkada DKI 2017 itu akan dilakukan, bahkan mungkin akan lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang berbahaya itu begini, bro. Karena untuk menggolkan Anies Baswedan jadi presiden, Prabowo dan Cendana, Cikeas, Bakri ini selalu menggunakan kaum teroris. Yang jelas-jelas kita tahu bersama mereka memang ingin mengganti Pancasila. Cuman sekarang bungkusnya bungkus Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, merah putih, demokrasi, nasionalisme, tapi tetap isinya itu khilafah. Khilafah itu paham teroris. Nah, yang nanti saya takutkan itu, taruhlah Anies Baswedan jadi presiden, paham khilafah berkembang di mana-mana, lalu melebarkan sayapnya kemana-mana, terjadi kudeta, terjadi perang, hancurlah Indonesia. Karena yang namanya khilafah itu adalah paham teroris, kelompok teroris. Jadi kalau kita perhatikan ada dua hal yang sangat berbahaya. Pertama, keluarga Cendana atau Orde Baru Jilid 2 ingin terlahir kembali dengan kepemimpinan Anies Baswedan jadi presiden. Dan yang kedua, kelahiran kaum teroris di Indonesia akan muncul dan semakin banyak. Oleh karena itu saya katakan, yang namanya Anies Baswedan tolong coret di 2024, Prabowo coret di 2024, bahkan PKS jangan kasih suara di 2024. Dengan begitu mereka, para penjahat ini bisa tersingkir dari kekuasaan yang memang sudah lama mereka idam-idamkan. Coba perhatikan, Anies Baswedan nggak becus urus Jakarta, tetapi dengan kekuatan uang dan kekuatan para teroris, mereka sangat pede. Makanya mereka sudah start dari sekarang, sudah dipilih start dari sekarang. Kenapa? Karena mereka ingin menang. Mereka ingin
menyebarkan duit sebanyak-banyaknya, mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, dan mendapatkan kekuasaan dengan sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.